Salam saudara, firman Tuhan saya beri judul Iman dan Pencobaan dari Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami bersama-sama ingin menyiapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat bersama-sama apa korelasinya antara iman dan pencobaan. Perlukah iman itu dicobai? Pernahkah saudara memperhatikan pohon yang ditanam di tepi pantai? Baik akarnya maupun batangnya jauh lebih kuat dibanding dengan pohon yang ditanam di depan rumah. Pohon yang di tepi pantai terbiasa dengan sengatan sinar matahari dan kerasnya hembusan angin laut. Ketika badai melanda, pohonnya meliuk-liuk seperti seorang penari yang menari dengan gemulai. Berbeda dengan pohon yang ditanam di depan rumah. Bangunan yang ada di sekitarnya melindungi si pohon dari terpaan sinar matahari, derasnya hujan, dan kerasnya angin. Ketika hujan deras dan angin keras melanda, banyak pohon-pohon yang tumbang tidak mampu bertahan karena kemungkinan akarnya tidak terlalu kuat. Demikian juga dengan kehidupan iman. Semakin banyak tantangan yang kita hadapi, iman kita akan semakin menjadi kuat. Yakobus berkata bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pencobaan yang kita hadapi merupakan ujian bagi kita untuk naik ke level iman yang lebih tinggi lagi. Abraham mendapat gelar Bapa orang beriman. Untuk mencapai predikat ini, minimal ada 3 ujian atau pencobaan yang harus dihadapi oleh Abraham. Pencobaan pertama, dalam Kejadian pasal 12, Abraham harus meninggalkan kampung halaman. Ujian pertama yang diberikan kepada Abraham ini adalah masalah ketaatan. Mari kita pikir sama-sama. Apakah Abraham yang hidupnya sudah mapan, tinggal bersama-sama dengan sanak saudara, rela meninggalkan semua itu demi untuk mentaati perintah Tuhan? Ini merupakan sebuah pencobaan. Pada ujian pertama ini Abraham lulus dengan nilai yang baik. Abraham rela meninggalkan harta benda dan sanak keluarga demi mentaati perintah Tuhan. Sebenarnya dalam benak Abraham ada sebuah catatan. Katanya Tuhan akan memberkati keturunanku. Tetapi sudah 24 tahun aku mengikuti perintahnya, mengikuti perintah Tuhan, sampai hari ini aku belum punya keturunan. Catatan ini bisa saja melemahkan iman Abraham dan meragukan dia untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tapi kita lihat selanjutnya. Pada Kejadian pasal yang ke-17, ujian yang kedua terjadi pada Abraham. Tuhan mengulangi janji tentang keturunan. Tuhan sangat mengerti apa yang ada dalam pikiran Abraham pada waktu itu. Tuhan memperbaharui janjinya. Kejadian 17 ayat yang kedua firman Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak."
Pada waktu itu Abraham dan istrinya sudah sangat tua. Alangkah lucunya kakek dan nenek menggendong seorang bayi yang lahir dari rahim Sarah. Salahkah kalau dalam ayat 17 Abraham tertawa dan berkata, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Pada ujian kedua Abraham juga lulus. Meskipun sedikit ragu, Abraham tetap percaya pada janji Allah. Abraham semakin dewasa dalam iman dan semakin mengenal Allah yang dia sembah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selanjutnya, ujian yang ketiga. Ujian ketiga ini boleh katakan sangat berat. Abraham ditantang untuk mempersembahkan Ishak, anak kesayangannya. Pada bagian ini, Allah semakin mengenal Abraham. Dan Allah ingin menguji Abraham sekali lagi. Ujian ini sangat berat. Bayangkan, 25 tahun Abraham menunggu kehadiran Ishak. Dan sekarang ketika anaknya sudah menjadi seorang remaja, Abraham harus kehilangan anaknya. Kejadian 22 ayat yang kedua firman Tuhan berkata demikian. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ada kalimat yang berkata, anak tunggal yang engkau kasihi. Dalam bagian ini seakan-akan Allah ingin berkompetisi dengan Ishak. Allah menantang Abraham demikian. Kamu lebih sayang kepadaku atau lebih sayang kepada anak? Luar biasa ujian ini. Pada bagian akhir ini Abraham pun lulus. Kenapa Abraham bisa lulus? Karena Abraham sudah sangat mengenal akan pribadi Allah. Allah tidak mungkin menyakiti atau mengecewakan umatnya yang setia padanya. Setelah melewati ujian pertama dan kedua, iman Abraham sudah semakin kuat dan dia mampu menghadapi ujian ketiga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Kristus. Dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, Rasul Yakobus berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Rasul Yakobus menulis kata-kata ini karena dia yakin bahwa setiap pencobaan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk kita naik kelas dalam sekolah iman kita. Kalau pada hari ini saudara sedang menghadapi pencobaan atau ujian hidup, mari kita belajar dari firman Tuhan yang kita renungkan ini. Pencobaan yang kita hadapi adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh memberkati kami pada saat ini. Biarlah firman Tuhan boleh berbicara lebih lanjut. Firman Tuhan boleh menguatkan kami. Firman Tuhan boleh meyakinkan kami bahwa apapun yang Tuhan buat dalam hidup kami ini,
tidak terlepas dari rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.